Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Radiansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi saya adalah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya sedang melaksanakan penelitian dari mata kuliah teori belajar bahasa yang berjudul Game Online sebagai wadah untuk dapat mengembangkan kemampuan berbahasa. Di sini ada dua subjek penelitian saya atau memang orang yang saya sudah teliti dari 1 minggu atau 1 pekan yang lalu. Boleh perkenalkan diri dulu terlebih dahulu yang di kanan. Nama saya Iqbal Kusmayadi. Oke, ada teman saya juga yang di kiri. Silakan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Irfan Yusra Ataullah. Oke, baik, di sini langsung saja kepada wawancara terbuka karena di sini saya menelitinya menggunakan metode kuantitatif, yaitu bagaimana caranya untuk dapat mengumpulkan data dan juga mengadakan wawancara terbuka. Nah, di sini saya akan mewawancara dari Kang Irfan terlebih dahulu. Saya ingin mengetahui, Kang Irfan di sini bermain game online tidak? Ya, saya bermain game. Bermain game online. Nah, untuk game online-nya itu kalau boleh tahu apa saja? Ada beberapa sih, tapi yang di laptop itu ada Europa Universalis 4, Ya, terus ada Stellaris, ya. ada juga Victoria 2, sama Crusader Kings 2. Nah, saya ingin lanjutkan. Terus ada lagi dua yang di HP yaitu Shipping Manager sama Airline Manager 4. Di sini saya ingin mengetahui pendapat dari Kang Irfan sendiri. Menurut Kang Irfan, game online itu dapat menjadi wadah atau alternatif gak sih untuk kita selaku manusia khususnya untuk dapat mengembangkan kemampuan berbahasa? Bisa. Ya, gimana? Mengapa Kang Irfan menyatakan bahwasannya game online itu bisa? Sertakan alasannya. Nah, jadi kenapa kan di game online itu umumnya kita pakai bahasa Inggris, Betul. yang mana bahasa itu emang agak asing bagi kita awal, kalau masih awam. Tapi selama kita main game online lama-lama kan kita bakal hafal juga tuh tiap kata-kata yang ada di bahasa Inggris itu. Terus kalau ya kitanya juru penasaran yang tinggi, pastinya kita cari tahu sendiri gitu apa aja itu teh artinya. Udah itu kita cari tahu gimana aja penggunaannya. Ya, betul. Nah, dari 4 unsur kebahasaan itu yang pertama ada menyimak, yang kedua itu ada berbicara, yang ketiga ada membaca, dan juga yang keempat itu ada menulis. Nah, menurut Kang Irfan sendiri, sepengalaman Kang Irfan itu ketika menjadi subjek penelitian atau memang bermain game online di kehidupan Kang Irfan yang lebih berdampak itu setelah bermain game online dalam kemampuan bahasanya, dalam perkembangannya itu dari antara keempat aspek tadi, dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, itu lebih menonjol di bagian yang mana? Kalau dari yang saya rasakan ya, lebih menonjolnya itu di bagian membaca dan menulisnya. Membaca dan menulis kenapa tuh kira-kira? Ya soalnya selama saya main game online itu ya ngobrol pakai bahasa Inggris emang jarang. Jadi kebanyakan kita itu membaca tulisan-tulisan yang berbahasa Inggrisnya, jadinya karena saya terlalu sering lihat itu tulisan-tulisannya sampai hafal gitu per kata-katanya itu kayak gimana aja. Ya. Berarti itu dapat menghafal kata-katanya itu ketika ada kosakata yang baru atau vocabulary yang baru itu langsung di searching atau dicari tahu melewati Google Translate seperti itu. Nah, menurut Kang Irfan sendiri, apakah semua game online itu dapat menjadi alternatif untuk kita dapat mengembangkan kemampuan berbahasa kita? Semua sih bisa, tapi ya nggak semua aspek yang tadi Iya, betul. nggak semua aspek tadi bisa ikut berkembang gitu kalau dari game online. Tergantung, kalau misalnya game online emang menuntut kita buat ngobrol gitu sama orang luar negeri, mungkin speaking kita kelatih. Tapi kalau misalnya game online yang nggak nuntut kita buat ngobrol sama orang lain, ya paling yang kelatih itu menyimaknya, membacanya, menulisnya. Jadi hipotesisnya tergantung dari jenis game itu sendiri. Contoh kan ada game Hago ya, game Hago ada fitur voice note. Nah, berarti itu dapat meningkatkan dari berbicara kita. Khususnya kalau misalnya kita berbicara dengan orang asing atau orang luar, kita dapat menjadi multilingual atau bisa jadi menjadi bilingual ya, yang berbahasa lebih dari satu. Karena memang dari game online tersebut menyediakan fitur voice note. Berbeda lagi dengan seperti Mobile Legends yang hanya menyediakan fitur teks ya. Fitur teks berarti kita hanya unggul di bagian membaca dan juga menulisnya. Mungkin tidak seunggul dengan tadi yang orang bermain Hago karena ada fitur voice-nya sehingga orang tersebut memiliki keunggulan di berbicara seperti itu ya. Nah, untuk tadi game-game yang sudah Kang Irfan jelaskan, itu salah satu game yang sangat berdampak bagi Kang Irfan itu dalam mengembangkan kemampuan berbahasa. Itu game yang mana juga
dari game tersebut, sistem game tersebut sehingga Kang Irfan dapat mengembangkan kemampuan berbahasa itu seperti apa? Jadi kalau dari semua game yang saya ini tadi itu yang paling berpengaruh itu 4 pertanyaan yang tadi saya sebut. Ya. Europa Universalis 4, Stellaris, Crusader Kings 2, Victoria 2. Nah, keempat game ini itu genrenya Grand Strategy. Ya. Yang mana kalau kita main game ini kita tuh harus milih salah satu negara atau tokoh raja gitu yang mengendalikan suatu kerajaan. Terus kita tuh di situ tuh berperan sebagai seorang kepala pemerintahan. Situ kita ngatur-ngatur negaranya harus gimana aja, bukan pendapatan pajak sih, tapi berapa persen pendapatan pajaknya. Ya. Udah itu ya kita juga harus fokus di perdagangan gitu supaya ada pendapatan lain buat negaranya. Jadi emang karena yang pertama basicnya kesukaan juga karena suka Iya. genre seperti itu ya. Iya. Berarti dapat disimpulkan juga ketika kita ingin belajar berbahasa di dalam sebuah game itu kita juga harus memiliki niat dan ketertarikan tersendiri. Contoh ketika saya ingin belajar berbahasa, contoh saya itu tidak suka Barbie, tetapi saya memainkan game Barbie itu tidak dapat berjalan dengan maksimal berarti ya karena saya tidak suka. Iya. Oh, berarti harus ada dasar kesukaan dan niat. Iya. Ya, yang utama niat. Nah, dari hal tadi boleh disebutkan nggak di hari pertama yang sudah saya berikan tugas itu untuk dapat menjadi subjek penelitian di hari pertama perkembangan bermain game dengan kemampuan berbahasa itu seperti apa? Apakah masih istilahnya sudah dapat menghafal berapa vokabulari atau kosakata dalam satu hari di hari pertama di minggu kemarin? Di hari pertama itu ya kosakata yang berhasil saya hafalkan itu nggak terlalu banyak. Ya. Paling cuma 2 atau 3 Iya. kosakata. Kayak misalnya itu piti, Ya. di Rusia itu PI, PTY. Ya. Nah itu tuh artinya itu kesalehan. Ada juga yang namanya Iunuk. Nah itu tuh EU, NUCH. Itu tuh artinya Kasim istana. Terus yang satu lagi itu ada apa itu namanya revolusionari. Nah itu tuh kayak keinginan untuk revolusi gitu lah. Terus mulai ada perkembangan itu kira-kira di hari keberapa dalam satu minggu? Dalam 1 minggu itu ya perkembangannya itu paling kerasa di hari ketiga. Di hari ketiga sudah mulai meningkat berarti ya? Semua. Dalam aspek yang tadi membaca, menulis, dan juga menyimak tadi. Iya. Kalau misalnya dalam segi berbicara, berarti masih kurang karena game yang dimainkan pun tidak ada fitur berbicaranya seperti itu. Iya. Nah, oke, berarti tadi sudah jelas ya dari game kesukaan, terus juga genrenya seperti apa, sistemnya juga tadi terkait dari hari pertama hingga hari ke-7 itu progresnya bagaimana sudah jelas ya tadi disampaikan oleh Kang Irfan. Nah, dilanjutkan kepada Kang Ali. Ya. Nah, Kang Ali sendiri suka game tidak? Suka game. Nah, untuk game yang sedang dimainkan atau memang yang menjadi kesukaan itu game apa saja? Kalau sekarang sih game yang dimain itu di HP ya. Ada pertama itu World of Tanks Blitz, ada Agnes, ada Newsdesk, sama satu lagi ada Arena Breakout. Arena Breakout. Oke, di antara beberapa game tadi yang sudah dipaparkan, yang menjadi primadona atau yang menjadi hal utama dari Kang Ali untuk dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berbahasa itu game yang mana saja? Mungkin dari game yang lebih multiplayer ya, itu tuh World of Tanks Blitz dan Arena Breakout. Ya. Itu tuh saya meningkatnya tuh di membaca, menulis, sama menyimak. Berarti sistemnya tadi sama seperti Irfan ya? Sama. Sistem teks ya, berarti tidak ada fitur Ya. voice note ya? Untuk fitur voice note sebenarnya di game Arena Breakout ada, Ya. namun sedikit pemain yang menggunakan fitur itu. Tapi Kang Ali sendiri menggunakan tidak? Kadang-kadang. Setelah menggunakannya ada peningkatan nggak yang dari tadi kadang-kadang tersebut? Entah itu sekecil apapun peningkatannya setelah bermain game dengan menggunakan fitur suara tersebut. Contoh dari yang tadinya mungkin terbata-bata dan tidak jelas dalam menyebutkan kosakata dari bahasa Inggris ya tadi khususnya menjadi sedikit banyaknya jadi lancar perlahan-perlahan. Itu bagaimana? Itu cukup membantu sih, Ya. karena saya bisa mendengarkan langsung percakapan menggunakan bahasa Inggris, dan juga saya bisa berbicara walaupun agak patah-patah menggunakan bahasa Inggris. Berarti ada perkembangannya setelah bermain game, khususnya tadi game online yang tadinya kurang bisa menjadi sedikit bisa Ya. ya dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, tadi sudah
Terus dalam 4 aspek kebahasaan antara menyimak, berbicara, membaca dan menulis tadi sudah dikatakan bahwasanya membaca juga menulis dan juga tadi menyimak ya. Nah, boleh disebutkan prosesnya bagaimana? Prosesnya itu misalkan saat saya bermain, misalnya saya sudah muncul di area permainannya, Ya. pasti di awal-awal semua anggota tim akan berkomunikasi ingin ke lokasi mana Ya. dan ingin bermain dengan strategi apa. Pasti saya harus membaca chatan mereka dan saya juga harus membalas menggunakan mengetik sendiri ya. Dan kadang-kadang ada yang menggunakan fitur voice chat. Nah, dari situ saya harus menyimak dari konteks yang sudah diberikan, dari tentang apa yang mereka ingin lakukan, apakah mereka ingin agresif atau pasif saat bermain. Dan itu cukup membantu untuk mendapatkan permainan yang memuaskan dan tidak membuat lelah gitu, tidak terlalu memusingkan. Tadi ada ungkapan dari Kang Irfan bahwasanya ketika kita ingin mengembangkan kemampuan berbahasa kita itu harus didasari dengan niat dan juga kesukaan kita terhadap game. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak suka dan juga tidak memiliki niat untuk dapat mengembangkan kebahasaannya di dalam sebuah game, itu tidak dapat meningkat. Nah, gimana tanggapan dari Kang Ali sendiri? Apakah itu Kang Ali setuju atau tidak? Untuk saya setuju sih, karena kita memang butuh niat untuk mendapatkan manfaat berbahasa dari dalam permainan game. Karena cukup banyak juga orang yang bermain game online tapi hanya bermain dengan orang yang asli Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia tanpa menggunakan bahasa Inggris. Bahasa asing. Tapi mungkin dalam menggunakan bahasa Indonesia pun dari kemampuan menyimak, membaca dan menulisnya itu dapat meningkat. Tapi khususnya di ranah bahasa Indonesia. Iya, seperti itu. Ya, tidak berpengaruh ke bahasa asing. Iya, tidak berpengaruh ke bahasa asing. Oke, lanjut kepada penelitian. Bahwasanya sudah meneliti ya 7 hari ya dari minggu kemarin sampai hari ini. Nah, di hari pertama hingga hari sekarang itu bagaimana perkembangan Kang Ali dalam mempelajari dan mengembangkan kemampuan berbahasa melalui game online? Untuk saya sih ada beberapa istilah yang pertama saya sudah tahu arti awalnya, tapi setelah saya main game ternyata kata itu memiliki arti yang lain. Ya. Mungkin salah satunya good. Kan kalau good itu pasti semua tahu good itu baik. Ya. Tapi ternyata ada juga bentuk nominalnya. Goods itu barang yang bisa diperjualbelikan. Karena di game Arena Breakout itu banyak barang yang bisa kita ambil dari arenanya untuk dijual di market yang didominasi sama player lain juga. Mulai merasa ada peningkatan itu di hari berapa? Mungkin di hari ketiga ya. Dari ketiga, berarti sama ya? Dari hari ketiga sama Kang Irfan. Oke, baik. Sekarang langsung saja kepada tes, karena tadi dari masing-masing individunya sudah ada peningkatan. Nah, sekarang untuk melihat peningkatan secara fisik, ini saya ada tes yang dimana dari kedua teman saya itu harus dapat melalui tes yang akan saya berikan. Nah, ini ada 2 kertas. Silakan. Yang pertama itu saya akan mengetes dari Kang Ali terlebih dahulu untuk dapat membaca teks tersebut. Jadi saya baca langsung aja. Iya. Fourth Asian Dream Cup to be held in Jakarta. Retired South Korean soccer player Park Jim-sun, through his JS Foundation, will hold the fourth Asian Dream Cup, a charity soccer match on the June 2nd at Gelora Bung Karno Stadium in Jakarta. The event will feature a collaboration of Korean and world soccer star, including Park's former teammate in Manchester United, Rio Ferdinand, Jong Tae-se, Miura Haoyoshi, Hideyuki Ujie, as well as the cast of Korean popular reality show Running Man. They will represent the JS and Friend team, who will play friendly match against the Indonesian All-Star team, with all professional line up compromising Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, Firman Utina, and many more.
All the proceeds from the ticket sales, which range from 75,000 rupiah or $6 US to 750,000 rupiah, will go to charity management by the JS Foundation, promoting soccer in Southeast Asia region. Tickets for the training day on June 1st will also be on sale at 1.8 million rupiah. Park Jin-sung will come and stay 3 days in Indonesia for the Asian Dream Cup 2014, said Park father Park Sung-jong in a statement. For this year's Asian Dream Cup, Park will also bring Korean celebrities, including new girl group Crayon Pop and Choi Minho of boy band Shine. The Asian Dream Cup has previously been held in Ho Chi Minh City, Vietnam in 2011, Bangkok, Thailand in 2012, and Shanghai in 2013. Nah, boleh tahu nggak intinya dari teks tersebut itu apa? Yang dari saya lihat tuh sebuah pemain sepak bola, Park Jin-sung tuh mau mengadain sebuah pertandingan sepak bola yang namanya Asian Dream Cup di Indonesia. Yeah. Untuk charity, aku lupa ada Charity itu berarti untuk sumbangan. Ya, untuk sumbangan ya, untuk sumbangan di Indonesia. Ya, itu sih kesimpulannya saya. Ya, kesimpulan. Oke, Wah, tadi sudah tuntas ya dibaca, juga ada mengerti, berarti mengerti sudah ada progres dari kemampuan berbahasanya. Nah, dilanjutkan dengan Kak Irfan, boleh membaca. Bentar ya. Iya. Fourth Asian Dream Cup to be held in Jakarta. Retired South Korean soccer player Park Ji-sung, through his JS Foundation, will host the fourth Asian Dream Cup, charity soccer match on June 2nd at Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta. The event will feature a collaboration of Korean and world soccer stars, including Park's former teammate in Manchester United, Rio Ferdinand, Jung Tae-se, Mira Kaoyoshi, Hideyuki Ujie, as well as the cast of Korean popular reality show Running Man. They will represent the JS and France team, who will play a friendly match against an Indonesian All-Stars team with a professional line-up comprising Bambang Pamungkas, Konaria Astaman, Firman Utina, and many more. All the proceeds from ticket sales, which range from 75,000 rupiah or $6 to 750,000 rupiah, will go to a charity managed by the JS Foundation, promoting soccer in Southeast Asian region. Tickets for the training day on June 1st will also be on sale at 1.8 million rupiah. Park Ji-sung will come and stay for 3 days in Indonesia for the Asian Dream Cup 2014, said Park's father Park Sung-jong in a statement. For this year's Asian Dream Cup, Park will also bring along the Korean celebrities, including new girl group Crayon Pop and Choi Minho of boy band SHINee. The Asian Dream Cup has previously been held in Ho Chi Minh City, Vietnam in 2011, Bangkok, Thailand in 2012, and Shanghai in 2013. Oke, intinya dari teks tersebut apa nih? Jadi kalau dari yang saya baca ini, pensiunan pemain bola dari Korea Selatan, Park Ji-sung ini mau ngadain semacam pertandingan Asian Dream Cup di Jakarta yang tujuannya itu buat sumbangan gitu. Terus harga tiketnya itu berkisaran antara Rp75.000 sampai Rp750.000, terus ada juga yang 1,8 juta rupiah. Oke, langsung saja ya ke teks selanjutnya, langsung saja kepada tes selanjutnya. Tes selanjutnya itu ada dari membaca ya, tadi dari berbicaranya membaca juga, tetapi menggunakan media berbicara. Ini menggunakan media berbaca pure. Yang pertama itu ada teknik PQRST. Yang P itu ada preview, yang kedua PQ question, yang ketiga read, yang keempat ada PQRS, berarti ada summarize, yang kelima itu ada test. Nah,
Yang pertama itu ada preview. Nah, kedua teman saya ini akan preview. Saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang untuk preview. Baca sekilas. Jadi dari mana? Iya, dari sini sampai ke sini. Oh, Sekilas saja. Oke, sudah 1 menit. Dilanjutkan kepada question. Dari setelah baca sekilas, buat pertanyaan di belakang saja. Buat 5 pertanyaan menggunakan pulpen. tadi bukannya di mana? Nah, Ini apa? oke. Bukannya tadi kan? Oh, di sini. Oh, di sini dulu nih. Buat pertanyaan 5. Pertanyaannya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bebas pakai bahasa Inggris pun boleh.
Ya sudah ya. Nah setelah PQR, setelah read, setelah tadi buat questions, selanjutnya itu ada read. Karena tadi sudah membaca, itu langsung saja meloncat kepada conclusion atau summarize atau kesimpulan. Nah boleh buat kesimpulan dari tadi apa teks yang sudah dibaca oleh kalian berdua. Ditulis saja, singkat padat jelas juga. Kesimpulannya, summarizing. Sudah, oke. Setelah conclusion atau setelah summarize, itu lanjut kepada PQRS test. Berarti kalian dapat menjawab pertanyaan dari tadi yang sudah kalian buat.
basic. Nah, baik, dari kedua subjek penelitian saya sudah menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang memang tadi sudah saya sampaikan, dan juga tugas ataupun memang yang harus dilakukan dari kedua subjek itu sudah dilakukan oleh mereka. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya dari mereka ketika sudah memiliki niat dan juga sudah memiliki ketertarikan terhadap sebuah game yang tadi sudah saya teliti juga dari hari pertama hingga hari sekarang, dalam keterampilan berbahasa khususnya tadi dalam menyimak, berbicara, membaca dan juga menulis, mereka ada peningkatan yang sangat signifikan. Buktinya apa? Buktinya dari tadi mereka sudah dapat membaca, setidaknya ada peningkatan dari sebelumnya yang memang mereka kurang bisa dalam membaca, khususnya tadi teks Inggris. Juga dalam keterampilan menyimak, tadi mereka sudah menyimak terkait teks yang tadi sudah saya berikan, dan mereka mampu untuk membaca dan juga menulis. Contohnya apa? Tadi mereka sudah menulis, sudah membaca apa? Sudah membaca juga teks yang tadi sudah saya berikan, dan mereka dapat menyimpulkan dari apa yang sudah mereka baca. Jadi kesimpulannya adalah dengan cara menerapkan bahwasanya game online adalah sebagai wadah untuk dapat mengembangkan kemampuan berbahasa itu sangatlah efektif dan memang benar adanya, seperti teman-teman saya ini contohnya. Terima kasih, sekian penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.